Dulu di zaman Rasulullah itu kan safar atau bepergian jarak jauh karena ada masyaqqah, ada kesulitan, karena letih. Lah sekarang kita naik mobil, sekarang kita naik pesawat, baru terbang aja berapa menit udah 80 km lebih. Kemudian kita bilang nggak perlu dan nggak boleh, misalnya sampai begitu, mengqashar sholat. Nah ini kan namanya kita ngomong akal-akalan, berfatwa sebatas ukuran akal kita. Padahal bicara soal koridor hukum nggak begitu. Hadis ini riwayat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ditanya oleh seorang tabi'in yang bernama Ya'la bin Murrah. Ya'la bin Murrah, yang dalam riwayat ini dikatakan sa'altu Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Aku bertanya, yang nanya siapa? Ya'la bin Murrah. Nanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang satu ayat dibacakan di depan Sayyidina Umar bin Khattab. Tentang apa? Tentang sholat qashar. Ini kan kita membahas tentang sholat qashar, di mana yang dibacakan itu adalah satu firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha 'alaikum an taqsuru minas salati. Ay la junaha la ithma wa la haraja. Tidak ada dosa dan tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan, karena memang landasan Islam itu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Sehingga Allah berfirman wala junah alaikum, kalian tidak berdosa. Ngapain? Antaqsuru minas sholati, jika kalian dalam perjalanan itu mengqashar sholat, atau bukan dalam perjalanan, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian khawatir terkena fitnah dari orang-orang kafir, maksudnya pada saat perang atau pada saat dikepung musuh atau diserang musuh. Makanya ada namanya sholat khauf, sholat dalam kondisi takut, sholat dalam kondisi perang, sholat dalam kondisi diserang, dikepung. Nah, ini seorang tabi'in yang bernama Ya'la bin Murrah mengajukan pertanyaan, hai Sayyidina Umar, ayat ini kan isinya kita boleh mengqashar sholat ketika kita dalam kondisi khauf, takut. Lah sekarang ketika engkau sudah menjadi khalifah, faqad aminan nasu, kondisinya sudah aman, tidak lagi berkecamuk perang, berarti tidak ada ketakutan. Apa masih tetap kita mengqashar sholat? Kan Allah bilangnya in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru,
Jika kamu takut, maka kamu silakan mengqashar sholat. Lah sekarang kan udah aman. Apakah masih tetap boleh mengqashar sholat? Zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2 rakaat. Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Pada awalnya, ajibtu bima ajibta minhu. Aku juga sebenarnya ada rasa heran, maksudnya juga ada sesuatu yang masih ganjel begitu. Iya, maksud ajib itu di sini bukan ajib kagum, bukan. Heran, saya juga menyisakan pertanyaan di dalam hati saya. Percis wahai Ya'la bin Murrah, seperti yang kau sekarang ajukan pertanyaan ini. Kamu merasa heran, kemudian kamu ada sesuatu yang mengganjal, kau tanyakan kepada saya. Dulu saat Rasulullah SAW masih bersama kita para sahabat, saya juga sempat punya perasaan seperti yang kau rasakan. Kemudian fasa'altu Rasulullah SAW, karena ada yang menyisakan di hati saya sesuatu yang mengganjal. Gimana kalau kondisi aman? Apakah juga tetap qashar? Makanya saya tanyakan kepada Rasulullah SAW. Itu jawaban Sayyidina Umar kepada seorang tabi'in yang bertanya, namanya Ya'la bin Murrah. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Sayyidina Umar tentang orang yang melakukan sholat qashar padahal kondisi aman. Jawaban Nabi apa? Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu sedekah yang Allah berikan kepada para hambanya. Maksud sedekah itu kemudahan yang Allah berikan terhadap hambanya. Mau dalam kondisi perang atau kondisi aman, mau kondisi masyaqqah kita punya kesulitan, atau tidak dalam kondisi masyaqqah. Maksudnya begini, kan boleh jadi ada yang bertanya, itu kan zaman dulu, kalau ketika kita safar melakukan perjalanan jauh minimal 80 km, tambah lagi para ulama seperti Syekh Sulaiman Al-Qurdi memberikan penjelasan dalam kitabnya, kitab fikih namanya Tanwirul Qulub. Itu minimal jarak tempuh di mana kita dibolehkan untuk mengqashar 80 km tambah lagi 640 meter. Itu jarak tempuh minimal seseorang dibolehkan untuk mengqashar sholat. Lain itu ada fatwa ulama lebih dari 80, 86, 90, bahkan ada yang berfatwa lebih dari 100 kilo baru boleh. Tapi kita ambil tadi angka minimal 80 km lebih. Nah, kalau dulu kan mungkin ada masyaqqah, ada kesulitan, ada letih, ada capek. Kenapa? Naik kuda, naik onta, atau jalan kaki. 2 marhalah atau lebih, 16 farsakh. Ukuran hari berapa? 2 hari. Ya kalau sekarang kan cepat, 80 km paling nggak berapa jam. Atau kalau pesawat itu mau lebih cepat lagi. Nah sekarang orang naik pesawat atau naik mobil yang mewah, jalannya juga jalan tol,
Mungkin ada yang berpikiran atau berinisiatif mengambil kesimpulan hukum sendiri, gampangannya begitu dah. Apalagi kemudian difatwakan kepada orang lain semata pikirannya. Ngarang. Dulu di zaman Rasulullah itu kan safar atau bepergian jarak jauh karena ada masyaqqah, ada kesulitan karena letih. Lah sekarang kita naik mobil, sekarang kita naik pesawat, baru terbang aja berapa menit udah 80 km lebih. Kemudian kita bilang nggak perlu dan nggak boleh, misalnya sampai begitu, mengqashar sholat. Nah ini kan namanya kita ngomong akal-akalan, berfatwa sebatas ukuran akal kita. Padahal bicara soal koridor hukum nggak begitu. Jadi jangan menyimpulkan kesimpulan hukum dalam Islam itu semata jalan pikiran kita. Harus dengan jalan hukum. Ini Quran, oh memahaminya begini. Ini sunnah, memahaminya begini. Makanya ada ilmu namanya fikih. Fikih itu apa? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyati. Itu bukan definisi saya yang bikin. Ini pakar. Pakar apa? Pakar fikih. Fikih itu adalah kita mengetahui hukum-hukum syariat ya. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, yang bersifat apa? Amaliyah, perbuatan yang kita laksanakan. Ada yang sifatnya apa yang kita isi di pikiran dengan di hati, namanya akidah. Ada definisi fikih, ini yang harus kita laksanakan. Tapi al-muktasabah yang diambil ilmu itu min adillatiha at-tafsiliyati, dari dalil-dalil syariat at-tafsiliyati yang terperinci. Ini Quran pemahamannya seperti ini, tafsirnya seperti ini. Ini sunnah, ini hadis tafsirnya seperti itu. Nah, makanya Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan yang juga dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Minhaj. Dibaca dulu oleh Ustaz Sobana.